Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru, terima kasih karena telah mendampingi siswa-siswi kita untuk belajar hari ini. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baik, bersama saya Kak Aisyah. Hari ini kita akan masuk ke subtes penalaran umum. Nah, untuk subtes penalaran umum, mari kita langsung lihat pembahasan soalnya. Oke, di nomor 1 kita lihat, pada akhir pekan, SR akan menemani Ibu Arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Adiknya mengajaknya mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pamerannya terlalu jauh, keduanya tidak jadi pergi. Apa yang paling mungkin dilakukan SR pada akhir pekan? Nah, teman-teman, kalau soal seperti ini, sebenarnya ini soal yang sangat gampang ya. Jadi teman-teman hanya perlu melihat sebenarnya apa yang terjadi di sini. Yang terjadi adalah kalau kita lihat, yang terjadi itu, nah pada akhir pekan SR akan menemani Ibu Arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Nah, jadi kita dapat dia akan menemani Ibu Arisan atau mengantar kakaknya bertemu temannya. Nah, kemudian dia bilang adiknya mengajak mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pameran terlalu jauh, keduanya tidak jadi pergi. Nah, karena dia tidak jadi pergi, maka hal yang paling mungkin terjadi itu apa? Hal yang paling mungkin terjadi adalah SR akan menemani Ibu Arisan atau mengantar kakaknya bertemu dengan temannya. Berarti jawaban yang paling tetap benar apa? Jawaban yang paling benar adalah Charlie. Oke, teman-teman. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Nah, mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya kita lihat, jika tidak disimpan di tempat kering, buku akan mudah berjamur. Hal tersebut terjadi pada buku Kui. Manakah kesimpulan yang benar? Kalau kita lihat di sini, jika tidak disimpan di tempat kering, buku akan mudah berjamur. Kemudian hal tersebut terjadi pada buku Kui. Sehingga kita bisa bilang bahwa jika Kui tidak disimpan di tempat kering, maka buku Kui akan mudah berjamur. Nah, kita kembali lihat di opsinya ya. A, buku Kui sebaiknya disimpan di tempat kering agar tidak berjamur. Nah, kalau ini dia bilang ada kata sebaiknya, berarti itu adalah anjuran ya teman-teman. Sedangkan kita sini masih pakai kata jika maka ya. Kemudian B, semua buku akan berjamur jika disimpan di tempat kering. Nah, ini dia bahas adalah semua buku, sedangkan saat ini kita fokusnya pada buku Kui. Kemudian C, sebagian buku tidak perlu disimpan di tempat kering, termasuk buku Kui. Kalau dia tidak disimpan di tempat kering, karena di sini bilang tidak perlu disimpan di tempat kering, berarti dia akan berjamur. Itu masuknya di atas di sini. Itu kan dia kontradiksi dengan apa yang ada di dalam teksnya. Kemudian kita lihat buku Kui akan mudah berjamur jika tidak disimpan di tempat kering. Berarti ini buku Kui akan mudah berjamur jika tidak disimpan di tempat kering. Nah, ini sebenarnya sama dengan premis yang kita buat. Perbedaannya apa? Kalau yang di opsi D, jikanya itu ada di tengah atau dia balik pernyataannya. Oke, kita keep dulu D karena dia itu sama sebenarnya ya. Yang membedakan itu hanyalah penempatan kata jika. Kemudian E, buku akan tetap baik meskipun tidak disimpan di tempat kering. Nah, ini tidak dibahas di dalam teks sehingga jawaban yang paling tepat adalah delta. Oke, teman-teman, untuk nomor 2 aman? Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi kalau kita buat timeline waktunya, karena dia kurang istirahat, maka dia mengantuk. Karena dia mengantuk, maka dia tidak fokus untuk belajar.
Nah, pernyataan yang benar apa? Kita lihat A. Pengurangan tugas menyebabkan mahasiswa kurang istirahat. Nah, kalau seharusnya jika berdasarkan logika, pengurangan tugas itu harusnya dia lebih banyak istirahatnya ya. Jadi alfa salah. Kemudian B, mahasiswa tidak fokus karena tugasnya terlalu sedikit. Nah, kalau tugasnya terlalu sedikit harusnya dia malah harusnya lebih fokus. Oke, kita lihat C, mahasiswa mengantuk karena kurang istirahat. Kalau kita di sini mahasiswa mengantuk itu karena kurang istirahat. Oke, kita keep dulu C. Kemudian D, dosen mengurangi tugas karena mahasiswa tidak fokus. Nah, di sini dia bilang meskipun dosen sudah mengurangi, mahasiswa tetap tidak memahami materi karena tidak fokus. Berarti mahasiswanya tetap tidak fokus meskipun dosennya sudah mengurangi tugasnya. Jadi ini salah ya. Kemudian error, mahasiswa memahami materi karena sering mengantuk. Nah, ini dia kontradiksi ya. Harusnya ketika dia sering mengantuk, dia itu tidak fokus sehingga tidak memahami materi. Berarti ini salah ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Mahasiswa mengantuk karena kurang istirahat. Oke, itu untuk soal nomor 3 teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini kita lihat buah jeruk mengandung vitamin C yang baik untuk daya tahan tubuh. Namun, konsumsi jeruk berlebihan dapat menyebabkan gangguan lambung dan meningkatkan pengeluaran. Pernyataan yang pasti salah. Jadi ini kita silahkan lihat opsinya, kemudian kita cocokkan dengan apa yang ada di dalam teks. Kalau kita lihat opsi A, konsumsi jeruk dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di teksnya dia bilang, buah jeruk mengandung vitamin C yang baik untuk daya tahan tubuh. Berarti opsi A betul. Oke? Nah, kemudian jeruk tidak menyebabkan gangguan lambung meskipun dikonsumsi berlebihan. Dia tidak bilang tidak menyebabkan meskipun dikonsumsi berlebihan. Sedangkan kalau di dalam teks dia bilangnya dia dapat menyebabkan gangguan lambung ketika dia berlebihan. Berarti kita lihat B, kita keep dulu karena dia sesuai dengan teks. Kemudian kita lihat C, pengeluaran meningkat karena konsumsi jeruk berlebihan. Nah, kalau dia bilang pengeluarannya meningkat, itu sama dengan di sini ya, dia meningkatkan pengeluaran. Jadi ketika pengeluarannya meningkat karena konsumsi jeruk berlebihan, itu berarti jawabannya, ini berarti benar ya. Kemudian konsumsi jeruk berlebihan berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, kalau dia bilang berdampak buruk bagi kesehatan, kita lihat di sini dapat menyebabkan gangguan lambung. Ini kan tentang apa teman-teman? Tentang kesehatan ya. Kesehatan. Nah, karena dia tentang kesehatan, berarti dia apakah dia berdampak buruk? Gangguan itu berarti dia berdampak buruk. Berarti ini juga benar. Kemudian kita lihat lagi, jeruk dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Nah, dia bilang menjaga kesehatan tubuh. Ada di mana itu? Kita lihat di teksnya yang baik untuk daya tahan tubuh. Berarti dia dapat menjaga kesehatan tubuh. Berarti kita keep, ini juga benar. Berarti jawaban yang salah itu adalah bravo. Jadi, kita pilih opsi B ya, teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang pasti salah. Oke, bagaimana? Mudah bukan untuk soal nomor 4 ini? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang karyawan ingin meningkatkan keterampilan. Ia harus memilih antara mengikuti kursus komputer atau kursus komunikasi. Jika ia mengikuti kursus komputer, ia akan mahir teknologi. Jika ia mengikuti kursus komunikasi, ia akan pandai bicara. Nah, pernyataan yang paling tepat, yang ditanyakan adalah pernyataan yang paling tepat. Kalau kita lihat di dalam teksnya, ini dia harus memilih ya, teman-teman. Ini ia harus memilih. Berarti kalau dia harus memilih, kita bisa coba mengerjakannya menggunakan logika implikasi. Nah, kita lihat dulu premis yang pertamanya apa? Jika mengikuti kursus komputer, ia akan mahir teknologi. Berarti kita ambil itu sebagai premis pertama. Nah, di sini ada kata jika ya, teman-teman. Sehingga karena ini kata jika, berarti setelah kata jika itu adalah syarat atau kita simbolkan dengan P. Kemudian ia akan mahir teknologi itu adalah konsekuensinya. Jadi kita simbolkan dengan kui. Nah, sehingga kita dapat P maka kui. Nah, kita sudah dapat satu premis nih. Ini premis pertama. Kemudian kita lihat lagi ada kata jika yang kedua. Karena ada kata jika yang kedua, berarti dia ada dua premis ya. Nah, jadi kita lihat lagi premis keduanya. Jika mengikuti kursus komunikasi,
Nah, ini kata jika, berarti ini harusnya juga adalah syarat ya. Karena kita sudah pakai simbol P, maka selanjutnya kita pakai simbol R. Kemudian, ia akan pandai berbicara, itu adalah S. Berarti kita lihat R, maka S. Nah, selanjutnya kita lihat premis minor dari masing-masing premis. Nah, kita lihat premis minornya di sini, ia harus memilih antara mengikuti kursus komputer, jadi ia mengikuti kursus komputer berarti P-nya terjadi. Karena tadi kursus komputer itu adalah P. Nah, P maka kui yang terjadi P kesimpulannya adalah kui. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Apa yang terjadi? Atau kursus komunikasi. Kursus komunikasi tadi adalah R ya teman-teman. Kemudian R maka S. Yang terjadi adalah R maka kesimpulannya adalah S. Nah, karena di sini dia pakai disjungsi atau pakai kata atau, maka kita juga kesimpulannya pakai kata atau. Nah, kita lihat kui atau S. Nah, kui atau S itu apa? Kui itu tadi ia akan mahir teknologi, S itu adalah ia akan pandai berbicara. Jadi kita cari ia akan mahir teknologi atau ia akan pandai berbicara. Kalau kita lihat A, jika mengikuti kursus komputer, ia juga pasti pandai berbicara. Nah, ini salah. Kenapa? Karena dia menggabungkan antara P dan juga S. Yang mana itu adalah beda premis ya. Kemudian kita lihat lagi. Jika mengikuti kursus komunikasi, ia tidak bisa mahir teknologi. Nah, ini dia bahas komunikasi, kemudian bahas teknologi. Jadi, salah ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Jika mengikuti keduanya, ia akan pandai berkomunikasi atau ia akan mahir teknologi. Kalau tadi kita cari yang pandai komunikasi atau mahir teknologi atau pandai berbicara. Nah, kalau kita lihat di sini dia bilang komunikasi. Kita anggap komunikasi ini saja sebagai pandai berbicara ya, teman-teman. Karena berbicara dengan berkomunikasi kan sama ya. Kemudian dia bilang ia pandai berbicara atau ia akan mahir teknologi. Nah, kalau dia di sini dia pakai kata atau, berarti dia sudah sesuai dengan kesimpulan yang kita cari. Nah, tapi di bagian depannya dia pakai kata mengikuti keduanya, yang mana ia hanya harus memilih antara. Berarti dia harus memilih salah satu. Berarti untuk Charlie itu salah ya, karena di sini dia pakai kata keduanya. Untuk delta dan error itu sama dengan Charlie. Perbedaannya apa? Ada di kata salah satunya. Nah, karena dia ada salah satunya, maka kita lihat yang paling benar itu apa? Kalau di delta dia pakai kata atau, kemudian kalau di Charlie dia pakai kata dan. Kalau di kesimpulan kita itu dia pakai kata atau ya di sini, maka kesimpulannya harus pakai kata atau. Berarti jawaban yang paling benar adalah delta, karena yang delta itu pakai kata atau. Oke? Nah, untuk soal seperti ini itu teman-teman harus teliti menentukan yang mana merupakan P dan yang mana merupakan Q, kemudian yang mana merupakan syarat ataupun konsekuensinya. Nah, untuk soal 5 seperti itu saja. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Bilangan yang mendekati hasil dari operasi berikut. Jadi ini ada operasi ya teman-teman, atau ada hitung cepat. Jadi ini materinya hitung cepat. Kita lihat angka yang diberikan itu ada 14,8% ditambah dengan 18/5 dikali dengan 0,5. Nah, untuk teman-teman, ini sebenarnya ada dua jenis cara. Teman-teman bisa kalau mau mengerjakan, kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman pandai dalam perkalian desimal, teman-teman bisa langsung ubah ke desimal semua, terus dikali lalu dijumlah. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa teman-teman lebih suka untuk pembagian, teman-teman bisa ubah jadi pecahan terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini saya akan coba untuk dari pecahan ya. Nah, kita lihat untuk yang ini, 14 kita lewati dulu yang 14,8 karena dia dalam bentuk persen. Kita langsung dulu di pecahannya, itu 18/5 kali 0,5. 0,5 itu pecahannya berapa? 1/2. Nah, jadi kita dapat 18/5 dikali dengan 1/2. 18/5 dikali 1/2 berapa teman-teman? 18 kali 1, 18. 5 kali 2,
10. Nah, kemudian jadinya kita dapat ini, kita ubah jadi desimal. Berapa desimalnya? 1,8. Kemudian karena dia adalah persen, kita kembali ke sini. Karena dia adalah persen, jadi kita bisa langsung ubah ke desimal. Kalau diubah ke desimal dibagi 100. Jadi kita dapatnya 0,148. Nah, jadi tinggal ditambah 0,148 ditambah dengan 1,8. Kita dapatnya 1,8 tambah 1, 948. Jadi kita dapatnya adalah 1,948. Nah, yang mana di sini yang 1,948? Oke, di sini tidak ada 1,948, tapi yang ditanyakan adalah yang mendekati. Karena yang mendekati berarti yang paling dekat adalah berapa? 1,950. Oke? Nah, soal ini harusnya bisa dikerjakan dalam waktu 30 detik ya, teman-teman. Nah, lanjut soal berikutnya. Kita lihat, bacalah dua informasi berikut. Sebuah kelas memiliki 30 siswa dan rata-rata nilai matematika kelas tersebut adalah 80. Nomor 2, total nilai matematika 30 siswa di kelas adalah 2.400. Pilihlah informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Berapakah nilai matematika kelas tersebut? Oke, jadi kalau ini kita disajikan dua informasi nih. Nah, kita disuruh untuk melihat apa saja informasi yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berapakah rata-rata nilai matematika kelas tersebut? Nah, yang ditanyakan berapakah rata-rata nilai matematika. Oke, kalau kita lihat di pernyataan pertama, sebuah kelas memiliki 30 siswa dengan rata-rata nilai matematika kelas tersebut adalah 80. Berarti dia bisa langsung menjawab berapakah rata-rata. Berapa rata-ratanya? 80. Sudah disajikan dalam soal. Berarti pernyataan satu saja cukup. Satu cukup. Oke, kita lihat pernyataan kedua. Total nilai matematika 30 siswa di dalam kelas adalah 2.400. Apakah kita bisa mencari rata-ratanya? Bisa. Bagaimana caranya? Kita bagi antara total nilai siswa dibagi jumlah siswa. Nah, berarti kita dapat 2.400 dibagi dengan 30. Kita dapat 240 dibagi 3 dapatnya 80. Berarti kalau ditanyakan berapakah rata-rata nilai matematika kelas tersebut? 80. Berarti pernyataan 2 cukup. Nah, karena dia pernyataan 1 saja cukup, 2 saja cukup, maka jawaban yang paling benar adalah delta. Menggunakan 1 saja atau 2 saja, karena masing-masing dari mereka sudah bisa menjawab pertanyaan dari berapakah rata-rata nilai matematika kelas tersebut. Oke, untuk nomor ini, teman-teman sebenarnya untuk nomor ini, teman-teman tidak perlu mencari sampai hasil akhir. Tapi teman-teman hanya perlu mengetahui apakah dia bisa mendapatkan hasil akhirnya atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat di nomor 8. Oke, selama 5 hari jumlah bahan berturut-turut adalah 2, 4, 6, 8, dan 10 unit. Hasil produksi adalah 3, 5, 6, 8, dan 9. Jika tren perubahan tetap, hasil produksi pada hari ke-7. Nah, di sini kita disajikan data, ada 2 data, yaitu data jumlah bahan dan data hasil produksi. Kemudian, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jika tren perubahan tetap, hasil produksi. Berarti kita hanya perlu berfokus pada hasil produksi. Hasil produksinya ada ini ya. Kita tulis 3, 5, 6, 8, dan 9. Nah, karena dia bilang tren perubahannya tetap, berarti kita lihat tren apa yang terjadi di sini atau pola apa yang bisa kita dapatkan. Kita lihat 3 ke 5 itu kan selisih 2, jadi 3 plus 2 dapat 5. 5 ke 6 itu selisih 1, jadi 5 plus 1 sama dengan 6. Selanjutnya, apakah ini plus 3? Betul, plus 3. Kemudian ini plus 1. Berarti
Selanjutnya itu adalah plus 3. 9 plus 3 berarti dapat 12. Kemudian 3 plus 3, kemudian karena dia plus 3 berarti selanjutnya adalah plus 1. Plus 1, 12 plus 1 sama dengan 13. Berarti kita dapat ini hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang ditanyakan adalah hari ke-7. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, bisa ya teman-teman untuk pola deret seperti ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan rumus aritmatika juga. Tapi kalau soalnya dia tidak terlalu jauh atau dia hanya 2 angka setelah angka yang diketahui, teman-teman bisa pakai pola seperti ini kalau teman-teman merasa lebih cepat. Jadi sebenarnya penggunaan rumus itu tergantung dari teman-teman lagi. Oke, mari kita lihat soal berikutnya. Nah, penderita endometriosis mengalami gangguan kekebalan tubuh karena kekurangan kurkumin. Kadar kurkumin dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kurkumin seperti temulawak. Kurkumin dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena merupakan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Jadi karena yang ditanyakan adalah yang pasti benar, berarti kita tinggal cocokkan lagi antara opsi dengan teksnya. Kita lihat opsi A, penderita penyakit endometris disembuhkan. Nah, di sini ada kata-kata disembuhkan. Kalau di dalam teks, dia bilangnya karena penderita endometriosis itu mengalami gangguan kekebalan tubuh karena kekurangan kurkumin. Jadi kalau dia mau mencegah penyakit endometriosis berarti dia bisa memakan kurkumin lebih banyak. Tapi di sini dia bilang menyembuhkan. Kalau di teks itu tidak ada kata-kata menyembuhkan. Jadi alfa salah. Kemudian kita lihat bravo. Orang yang mengalami penyakit endometriosis tidak pernah mengonsumsi temulawak yang merupakan sumber kurkumin. Kalau di sini dia bilang kekurangan ya, bukan berarti dia tidak pernah. Berarti kalau bravo itu salah ya teman-teman. Karena temulawak juga ini cuma salah satu dari makanan yang mengandung kurkumin. Ada banyak jenis makanan yang mengandung kurkumin, tapi temulawak adalah salah satunya. Oke, kita lanjut ke bagian Charlie. Mengonsumsi temulawak merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, di sini ada kata paling efektif nih, teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat di teks, dia bilang kurkumin dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Dia hanya bilang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, bukan paling efektif. Berarti Charlie salah ya. Kemudian kita lihat delta. Seseorang yang mengalami gangguan tubuh tidak mengonsumsi makanan kurkumin. Nah, di sini dia bahas tentang gangguan tubuh. Gangguan tubuh itu ada banyak ya, teman-teman. Ada mah, kanker, kemudian banyak ya. Nah, penyebabnya juga bisa bermacam-macam, bukan hanya kurkumin. Jadi, jawaban delta itu salah ya. Nah, kita lihat lagi Charlie. Penderita endometriosis yang mengonsumsi temulawak mengalami peningkatan kekebalan tubuh. Kalau kita lihat di sini penderitanya itu mengonsumsi. Nah, karena dia mengonsumsi, maka dia mengalami peningkatan kekebalan tubuh. Apakah betul? Kalau dia mengonsumsi kurkumin, berarti dia dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga pernyataan error itu betul ya. Nah, untuk soal seperti ini bisa kita kerjakan juga dengan eliminasi opsi ya teman-teman. Jadi ini cara yang tadi saya gunakan itu adalah eliminasi opsi. Jadi kita tinggal cari apa yang salah dari opsinya, apakah dia sesuai dengan teks atau tidak. Oke, untuk nomor 9 seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 10. Penggunaan biodiesel menimbulkan dampak bagi semua bidang. Hampir semua bidang memperoleh dampak positif. Bidang yang mengalami dampak positif terbesar adalah sumber daya energi, ekonomi, dan lingkungan. Namun, ada aspek lingkungan yang terkena dampak negatif karena adanya pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan. Kemudian kita lihat, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Lagi-lagi yang ditanyakan adalah yang pasti benar. Karena yang ditanyakan yang pasti benar, berarti kita pakai cara yang sama seperti sebelumnya. Cara yang sama berarti kita lihat di sini A,
Bidang sumber daya energi dan ekonomi tidak terkena dampak negatif dari penggunaan biodiesel. Kalau dia bilang tidak terkena, itu salah. Kenapa? Karena yang dibahas adalah dampak positif terbesar untuk energi dan ekonomi. Dampak negatifnya di dalam teks itu tidak ada. Jadi alfa salah. Kalau kita lihat Bravo, ada aspek lingkungan yang terkena dampak negatif dari penggunaan biodiesel. Kalau di sini dia bilang, namun ada aspek lingkungan yang terkena dampak negatif. Oke, berarti B bisa betul. Kita keep dulu B. Kemudian kita lihat lagi C. Bidang sumber daya energi dan ekonomi mengalami dampak positif yang lebih besar daripada bidang lingkungan. Kalau kita lihat di teksnya dia bilang, bidang yang mengalami dampak positif terbesar. Nah, berarti yang mengalami dampak positif terbesar itu ada sumber daya energi, ekonomi, dan lingkungan. Jadi harusnya dampak positif dari ekonomi, energi, dan lingkungan itu sama. Tidak ada yang lebih besar. Jadi kita salahkan Charlie. Kemudian kita delta, bidang lingkungan tidak memperoleh dampak positif dari penggunaan biodiesel. Salah ya. Kenapa? Karena dia bilang di sini mengalami dampak positif terbesar. Meskipun dia memiliki dampak negatif, tapi tetap dia memiliki dampak positif juga ya teman-teman. Nah, jadi ini salah. Kenapa? Karena dia bilang tidak memperoleh. Kita lanjut, error. Pengalih fungsian hutan menjadi perkebunan adalah dampak paling negatif. Nah, ada kata paling di sini. Sedangkan kalau di teks dia bilang hanya ada ya, tidak ada kata-kata paling. Jadi error juga salah. Sehingga jawaban yang paling benar adalah Bravo. Ada aspek lingkungan yang terkena dampak negatif dari penggunaan biodiesel. Oke, untuk soal nomor 10 seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Pengamat A menyatakan, keberadaan media sosial saat ini mendorong munculnya banyak penyanyi muda yang menjadi populer secara cepat. Pengamat B menyatakan kualitas seorang penyanyi akan menentukan tingkat penerimaan masyarakat sehingga memengaruhi popularitas penyanyi tersebut. Jadi A bilang, kita simpulkan dulu kata-katanya A. A bilang itu media sosial mempengaruhi penyanyi, mempengaruhi kepopuleran penyanyi. Nah, kita lihat B, dia bilang kualitas seorang penyanyi akan menentukan tingkat penerimaan masyarakat sehingga mempengaruhi popularitas. Kalau dia bilang ini kualitasnya, kualitas yang mempengaruhi kepopuleran. Nah, kalau kita lihat hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penggemar musik pada media sosial dipengaruhi oleh konten yang disajikan seorang penyanyi saat saluran media sosial yang dimilikinya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil penelitian tersebut? Nah, kalau di penelitiannya dia bilang di sini dia bahasnya tentang media sosial. Karena dia bahasnya tentang media sosial, berarti kita coret opsi B. Kenapa? Kita coret pengamat B. Kenapa? Karena pengamat B itu bahas tentang kualitas. Sedangkan pengamat A dia bahasnya tentang media sosial. Berarti kita keep pengamat A. Nah, medsos itu mempengaruhi kepopuleran penyanyi. Kalau di hasil penelitian dia bilang tingkat partisipasi penggemar musik pada media sosial dipengaruhi oleh konten yang disajikan seorang penyanyi pada saluran media sosial. Berarti bisa disimpulkan bahwa banyaknya penggemarnya itu bergantung dari konten seorang penyanyi di saluran media sosial. Sehingga berarti dia apa? Mendukung. Karena dia mendukung, berarti jawaban yang paling benar adalah memperkuat pernyataan pengamat A. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke teman-teman, jadi kalau untuk soal memperkuat ataupun soal memperlemah, itu teman-teman harus lihat apakah dia akan dibahas di dalam teksnya atau tidak. Apakah dia bersangkut paut dengan salah satu peneliti, ahli, ataupun pengamat. Nah, kalau dia tidak bersangkut salah satu dari mereka, berarti jawabannya yang bisa kita lihat adalah error. Nah, contoh, kalau kita lihat
Contoh, kalau misal saya ganti soalnya di sini, dia bilang hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penggemar musik, saya ganti di sini menjadi pada konser dipengaruhi oleh vendor yang membawa penyanyi tersebut. Nah, vendor yang membawa penyanyi tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya yang hasil penelitiannya itu dia bahas tentang konser atau kegiatan offline. Berarti dia tidak bersangkut paut dengan media sosial. Berarti ini kita coret pengamat A. Kemudian dia bilang lagi di sini, dia dipengaruhi oleh vendor yang membawa penyanyi tersebut. Kalau dia dipengaruhi oleh vendor, apakah dia berkaitan dengan kualitas seorang penyanyi? Nah, karena dia tidak berkaitan, vendor dengan kualitas seorang penyanyi kan sudah beda ya pernyataannya. Jadi karena dia tidak berkaitan, berarti dia juga tidak masuk di pernyataan pengamat B. Berarti kalau begini, jawaban yang paling benar apa? Jawabannya adalah tidak relevan dengan pernyataan pengamat A dan pengamat B. Jadi jawabannya adalah delta error. Kalau misalnya dia soalnya seperti ini. Oke teman-teman? Nah bagaimana kalau soalnya tadi, misal kita lihat soalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penggemar musik pada konser, kita tetap pakai konser di sini. Pada konser dipengaruhi oleh kualitas suara seorang penyanyi. Oke. Nah, berarti kita lihat dia bilangnya hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penggemar musik pada konser dipengaruhi oleh kualitas suara seorang penyanyi. Nah, kalau dia bilangnya pada konser, berarti dia sudah bukan lagi bahas media sosial. Berarti kita coret pernyataan pengamat A. Kemudian, karena dia bilang kualitas suara, nah, jadi dia kualitas suara dengan kualitas seorang penyanyi itu kan sama saja ya, seorang penyanyi itu dilihat kualitasnya dari apa? Dari suaranya. Nah, kalau kita lihat karena dia sama, berarti kita fokusnya pada pernyataan B. Nah, karena dia bilang di sini menentukan tingkat penerimaan masyarakat sehingga mengaruhi popularitas. Nah, kemudian di sini dia bilang tingkat partisipasi penggemar. Penggemar kan masyarakat ya, teman-teman. Kemudian karena dia bilang tingkat penerimaan, berarti tingkat partisipasi penggemar pada konser, berarti popularitas konsernya yang dimaksud. Sehingga dia itu akan memperkuat pernyataan pengamat B. Kenapa? Karena dia sejalan dengan pernyataan pengamat B. Oke? Nah, itu kalau soal nomor 11. Jadi, sebenarnya soal-soal seperti ini teman-teman bisa dibalik-balik ya, tergantung dari teman-teman bagaimana memahami soalnya sebenarnya. Jadi, itu untuk nomor 11. Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di nomor berikutnya, bahan pembuatan kecap adalah pasta kedelai, gula cair, garam, dan air. 3 bahan pertama memiliki perbandingan berturut-turut 3:2:1. Volume air adalah 25% volume gula cair. Jika air yang digunakan adalah 2 liter, berapa volume pasta kedelai yang digunakan? Jadi di sini diketahuinya itu adalah perbandingan pasta kedelai banding gula cair dibanding dengan garam. Nah, pasta kedelai itu adalah 3, kemudian gula cair 2. Kemudian garamnya 1. Nah, kemudian yang diketahui apa? Volume air adalah 25% dari volume gula cair. Jadi saya bisa tulisnya 25% gula cair sama dengan volume air.
Nah, karena kita dapat ini, berarti karena kita dapat ini 25% gula cair sama dengan volume air, berarti saya bisa cari gula cairnya ya, teman-teman. Untuk mencari gula cair, berarti gula cair sama dengan volume air dibagi dengan 25%. Nah, jadi ada 25%. Kemudian volume airnya berapa? Kalau di dalam teks diketahui bahwa volume airnya adalah 2 liter. Berarti kita pakai 2 dibagi 25%. Kalau 2 dibagi 25%, itu kita bisa dapatkan sama dengan 200 per 25. 200 dibagi 25 berapa teman-teman? 100 bagi 25, 4. Karena dia 200 berarti sama dengan 8. Berarti kita dapat bahwa gula cairnya itu adalah 8. Nah, sedangkan yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah pasta kedelai yang digunakan. Jadi kita gunakan perbandingan tadi. Pasta kedelai banding gula banding garam. Ini ada 3 banding 2 banding 1. Nah, untuk ini berarti kita pakainya karena gulanya itu dia 8, kemudian perbandingannya 2, berarti untuk 1 bagian gula sama dengan 8 dibagi dengan 2. Berarti untuk 1 bagian gula 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti untuk perbagiannya itu ada 4. Karena yang ditanyakan adalah pasta kedelai, berarti kita cari pasta kedelai sama dengan perbandingannya 3 dikali dengan 4, 1 bagian. Berarti 3 kali 4 berapa teman-teman? 12. Berarti pasta kedelai yang digunakan berapa? 12 liter. Berarti jawaban yang paling tepat adalah error. Oke? Nah, jadi untuk soal perbandingan itu biasanya dia balik-balik, ada apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Jadi tergantung dari teman-teman bagaimana bisa menggunakan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di soalnya ya, teman-teman. Nah, itu untuk nomor 12. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, komposisi coklat dan susu untuk membuat minuman adalah 4:5. Jika untuk membuat 6 gelas minuman dibutuhkan 240 ml coklat, banyak susu yang dibutuhkan untuk 18 gelas adalah, jadi yang diketahui adalah coklatnya, yang ditanyakan adalah susunya. Nah, karena kita punya perbandingan, maka kita bisa cari 4:5, ini kan coklat banding susu. Nah, yang ditanyakan adalah susunya, berarti kita bisa cari berapa coklatnya 1 bagian. Berarti kita cari coklat sama dengan 240 dibagi dengan 4. 240 bagi 4 dapat 60. Nah, karena coklatnya 1 bagian adalah 60, berarti kita dapat kalau misalnya dia susu sama dengan 60 dikali dengan 5. 60 dikali 5 dapat berapa teman-teman? 300. Kemudian yang ditanyakan adalah untuk yang ini untuk apa? Untuk 6 gelas susu. Untuk 6 gelas minuman. Nah, yang ditanyakan adalah untuk 18 gelas. Jadi kita lihat untuk 8 gelas berarti kita sisa bagi 18 dibagi 6, kemudian dikali dengan 300. 18 dibagi 6 dapat 3. 3 kali 3, 9. Jadi jawabannya adalah 900 ml. Jadi jawaban yang paling tepat adalah error ya. Kalau kita lihat di sini, jawabannya adalah error. Oke, untuk soal nomor 13. Nah, kalau soal nomor 13 ini sebenarnya sama tadi sama sebelumnya, itu perbandingan. Tapi kalau yang ini, dia yang ditanyakan adalah untuk 18. Jadi untuk soal perbandingan, teman-teman bisa dapatkan banyak sekali jenis-jenis dari soal perbandingan. Kenapa? Karena soal perbandingan ini soal yang gampang dibolak-balik. Nah, jadi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan tentu harus lebih jelas. Nah,
Oke, untuk nomor 13 itu, mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 14, sebuah restoran menawarkan diskon 20% untuk semua jenis makanan. Jika harga makanan setelah diskon adalah 240.000, berapakah harga makanan tersebut sebelum mendapatkan diskon? Jadi yang diketahui adalah setelah diskon. Oke, setelah diskonnya adalah setelah diskon 20% dia makanannya adalah 240.000. Yang ditanyakan adalah berapakah harga makanan tersebut sebelum mendapatkan diskon. Kalau kita lihat, berarti yang ditanyakan adalah harga asli. Nah, karena yang ditanyakan harga asli, kita lihat, berarti kita bisa dapatkan harga diskon itu, harga diskon 20%, saya ubah di sini harga asli sama dengan Nah, kalau misalnya diskonnya 20%, berarti harga aslinya itu berapa teman-teman? Harga aslinya adalah 80%. Dari mana kita dapat nilai 80 ini? Dari 100 dikurang 20 dapat 80%. Harga asli 80% sama dengan harga diskon 20%. Sehingga kita dapatkan di sini harga aslinya sama dengan harga diskonnya berapa? 240.000 dibagi dengan 80%. Nah, 80% ini kita bisa tulis sama dengan 240 dibagi dengan 80 dikali dengan 100. Nah, kita dapatkan 240 dibagi 80 itu sama dengan 3. Kemudian kita dapat 300.000. Berarti jawaban yang paling benar adalah alfa. Jadi kita bisa dapat ininya dari alfa ya, teman-teman. Nah, jadi untuk soal seperti ini kita bisa langsung menggunakan perbandingan. Kita langsung bisa menggunakan persentase antara harga asli dengan harga diskonnya. Jadi nanti harga aslinya itu tinggal dikurang dari harga diskon. Ini berlaku untuk harga diskonnya, teman-teman. Kalau misalnya dia persentase yang berbeda atau bukan lagi diskon, berarti dia akan berbeda lagi pengerjaannya. Oke, untuk nomor 14 itu saja, teman-teman. Nanti teman-teman hanya perlu melihat lagi yang mana yang perlu diperhatikan di diskon maupun yang bukan diskon. Karena ketika yang ditanyakan adalah ini yang ditanyakan adalah harga asli. Jadi kalau yang ditanyakan bukan lagi harga asli atau yang ditanyakan misalnya harga diskon, kemudian yang diketahui adalah harga asli. Berarti kita tinggal cari harga diskon sama dengan harga diskon itu tadi berapa ya? Harga diskonnya tadi misalnya harga aslinya tadi misalnya adalah 300. Berarti 300 dikali dengan 20%. 20% berapa desimalnya teman-teman? 0,2. Jadi kita bisa cari 300 dikali dengan 0,2. Nah, ini hasilnya adalah harga diskon. Oke, untuk soal penalaran umum pada hari ini mungkin itu saja. Nah, nanti teman-teman bisa lanjut di rumah untuk soal-soal lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.